Cinema Channel. Sesuai permintaan kalian di komentar video terakhir, karena banyak yang minta kelanjutan dari film kemarin, jadi kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah film season 3-nya Kung Fu Panda. Buat yang belum nonton season 1 dan 2 tuh silakan nonton dulu, link ada di deskripsi. Di film ini Kung Fu Panda 3 bercerita tentang panda yang bertemu kembali dengan ayah kandungnya. Kemudian dia memiliki misi untuk menyelamatkan dunia dari kesatria dunia lain. Yaudah, daripada kepo, kita masuk aja ke dalam alur ceritanya. Let's go! Inner peace. Di alam roh terlihat Master Oogway yang sedang bermeditasi didatangi Kei, teman lamanya. By the way nih, ini adalah meet up-nya mereka setelah 500 tahun tak bertemu. Dan kedatangan Kei ke sini nih karena dia ingin merebut Chi-nya Master Oogway. Chi sendiri adalah roh atau energi yang mengalir di semua makhluk hidup. Sebelumnya, Kei telah mengambil Chi milik para guru kungfu lain di alam roh ini. Dan ini yang tersisa tinggal Chi-nya milik Oogway agar Kei bisa keluar dari alam roh. Setelah melakukan perlawanan, Oogway akhirnya kalah dan Chi-nya berhasil didapat Kei. Dan tak basa-basi, Kei segera masuk ke dunia fana. Sementara di kuil, Sifu mengatakan jika hari ini adalah terakhir kalinya dia mengajar para kesatria. Dia kemudian menyerahkan tugasnya kepada Po. Dengan berat hati, Po yang belum memiliki skill mengajar mengiyakan tugas itu. Namun ya kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Okay, let's switch it up and go high. I mean low. 5 kesatria menjadi babak belur akibat arahan yang diberikan oleh Po. Dia yang merasa gagal pergi menemui Sifu, dan Sifu mengatakan bahwa Po sebenarnya memiliki kehebatan di luar perkiraannya. Hanya saja tergantung Po sendiri, dia mau berlatih atau tidak. Sifu kemudian mengajarkan ilmu Chi kepada Po. Dia juga mengatakan bahwa pengendalian diri sangat penting sekali untuk ilmu Chi. Beralih ke Kei, berhasillah dia masuk ke dunia. Langkah pertama yang Kei lakukan adalah melepaskan 5 gioknya untuk mencari keberadaan murid-murid Oogway. Giok sendiri adalah batu yang isinya adalah Chi. Sementara Po kini sedang pulang ke rumah ayahnya. Dia yang sedang mandi kemudian didatangi ayahnya dan mereka sedikit berbincang. Namun tak lama kemudian restoran ayahnya tiba-tiba sangat berisik karena ternyata nih ada Lee Sen, ayah kandung Po yang datang ke sana. Di sini Lee Sen menyadari bahwa Po adalah anaknya yang bertahun-tahun hilang. Singkatnya, setelah jumpa kangen, Po mengajak ayah kandungnya ke istana. Di sana Po memperkenalkan beliau kepada 5 temannya dan Sifu. Kemudian suatu kabar sampai di telinga mereka bahwa lembah sedang diserang. Mendengar kabar tersebut, mereka pun segera gas banter menuju ke lembah. Dan ternyata nih, yang menyerang lembah itu adalah Chi dari para master suruhan Kei. Karena perkelahian ini, Kei menjadi tahu siapa saja kesatria pengikut Oogway. Setelah para Chi melakukan tugasnya, Kei mengatur mereka semua agar kembali padanya. Sebelumnya karena Sifu mendengar para Chi berkata Kei, Sifu pun menjadi penasaran dan mulai mencari tahu tentang Kei. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah informasi jika dulu Oogway pernah memiliki saudara seperjuangan yaitu Kei. Mereka memimpin sebuah pasukan besar sampai suatu hari Oogway terluka parah karena terkena serangan. Dan sebagai sahabat yang baik, Kei membawanya berhari-hari untuk mencari bantuan. Hingga sampailah mereka di desa rahasia para panda atau dikenal tempat kuno untuk berobat yang letaknya ada di puncak pegunungan. Para panda lalu menggunakan kekuatan Chi untuk mengobati Oogway. Sampai pada akhirnya ketika Oogway sembuh, para panda juga mengajarkan Oogway tentang ilmu Chi. Namun Kei yang juga diberitahu caranya menyalahgunakan kekuatan tersebut. Dan Oogway yang merasa bersalah kepada para panda berusaha menghentikan Kei. Sehingga pertarungan pun terjadi dan Kei berakhir di alam roh.
Menurut buku yang Shifu baca, saat Kei berhasil masuk kembali ke dunia fana, maka hanya guru Chi sejatilah yang dapat menghentikannya. Karena hal tersebut, ayah kandung Po menawarkan diri untuk mengajarkan Chi kepada anaknya. Namun dengan syarat, Po harus ikut pulang bersamanya ke desa rahasia agar menemukan jati dirinya. Singkatnya, setelah berdebat panjang dengan ayah angkatnya, Po melakukan perjalanan panjang untuk ke desa rahasia. Alur maju beberapa jam setelahnya, Po yang akan makan terkejut karena ayah angkatnya bersembunyi di dalam tas. Dan akhirnya setelah sedikit berdebat dengan Li Shen, dia ACC-lah dia untuk bergabung on the way ke desa panda. Setelah melanjutkan perjalanan yang cukup panjang, sampailah mereka di tempat tujuan. Kedatangan Po disambut oleh para masyarakat panda. Dan sejak hari itu, Po mulai berlatih mencari jati dirinya sebagai panda. Dimulai dari menggelinding, makan menggunakan tangan langsung, menari, dan lain-lain. Sementara Mantis dan Bangau terlihat sedang melaksanakan tugas dari Shifu untuk mencari di mana keberadaan Kei. Mereka kemudian mencoba masuk ke sebuah kapal di mana sepertinya nih Kei berada di sana. Namun satu persatu kungfu yang membantu Mantis dan Bangau akhirnya berubah menjadi Giok karena rohnya diambil oleh Kei. Klimaksnya, Mantis dan Bangau juga ikut berubah menjadi Giok karena mereka tak berhasil melawan Kei. Paginya setelah melalui hari yang cukup panjang, Po diajak ayah kandungnya ke rumah. Di sana, Li Shen menunjukkan hasil lukisannya yang menggambar almarhum istrinya kepada Po. Li Shen kemudian bercerita jika dahulu dirinya merasa memiliki segala hal yang dia inginkan. Namun seketika berubah ketika dia bersama istrinya memutuskan untuk menaruh Po ke keranjang buah demi keselamatan. Kemudian di istana, Shifu sedang khawatir dengan keadaan Cina, mengingat para guru Cina di sepanjang lautan Qi-nya sudah terambil oleh Kei. Malamnya dia yang tadi dibicarakan datang ke kuil bersama Qi-nya Bangau dan Mantis. Dan tak perlu waktu lama, pertarungan antara Kei dan murid Okwei pun berlangsung. Pada pertarungan ini, Shifu awalnya hampir bisa melawan Kei. Namun saat akan melakukan serangan, dia yang melihat gioknya Okwei tiba-tiba lengah dan Kei memanfaatkan situasi itu untuk menyerang. Melihat Monkey serta Viper kalah dan sadar dirinya juga bentar lagi akan kenok, Shifu menyuruh Tigris kabur dan memberitahu kejadian ini kepada Po. Dan tak lama kemudian berhasillah Shifu dikalahkan oleh Kei. Akhirnya pertarungan kali ini yang berhasil selamat adalah Tigris. Malamnya, Po terlihat sedang melatih ilmu Qi-nya dengan mencoba memekarkan bunga. Saat dia sedang fokus-fokusnya, Tigris tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Dia mengabarkan kepada Po jika Kei sudah menyerang semua guru di Cina termasuk Shifu. Mengetahui dia tak memiliki waktu yang lama dan tahu niat Kei akan membunuh para panda, Po akhirnya dengan cepat minta diajari Qi pada ayahnya. Namun si ayah lagi-lagi menjawab jika ini belum saatnya. Dan karena Po terus memohon, Li Shen akhirnya berkata jujur jika sebetulnya dia tak tahu cara bagaimana menggunakan ilmu Qi. Alasan si ayah berbohong adalah karena dia tak ingin kehilangan anaknya lagi dan juga ingin melihat Po berada di tempat yang aman. Po yang merasa kecewa dengan ayahnya pergi dan memanfaatkan emosinya untuk latihan bela diri. Sementara ayah angkat Po yang melihat anaknya bersikap tak seperti biasanya mendatangi Li Shen sambil berkata, "Anakmu marah padamu dan selamat datang di kehidupan orang tua." Li Shen kemudian bercerita bahwa Po barusan kecewa karena mengetahui ayahnya berbohong. Li Shen juga pesimis jika anaknya pasti tak akan memaafkan dia. Kemudian si ayah angkat menjawab bahwa dalam kondisi yang seperti ini, Po membutuhkan peran kedua orang tuanya untuk menyemangati.
Dan paginya dua ayah hebat itu menemui Po bersama penduduk panda lainnya. Mereka berkata bahwa semua warga di sini bersedia untuk membantu Po melawan Kay. Maka dari itu Po yang kembali semangat mengajari semua warga berlatih kungfu. Tapi kali ini berkaca dari kegagalan kemarin, dia mengajari para penduduk menggunakan kegiatan yang biasa mereka lakukan di setiap harinya. Tak lama kemudian Kay datang ke desa panda. Dia yang menemui Po langsung mengeluarkan semua chi yang dimilikinya. Dan saat itu juga pertarungan pun berlangsung. Po langsung dibantu para warga yang sudah berlatih kungfu. Terlihat para kungfu panda menggunakan caranya masing-masing untuk melawan para musuh. Kemudian Po yang melihat Kay langsung menemuinya. Menggunakan jurus kelingking wuxi, Po berniat akan mengembalikan Kay ke alam roh. Namun itu tak berhasil karena jurus tersebut hanya berfungsi untuk makhluk fana, sedangkan Kay adalah seorang roh. Po kemudian diserang habis-habisan oleh Kay, hingga akhirnya Po terlempar jauh dan dia yang berpikir akan kalah menyuruh kedua ayahnya dan seluruh warga panda pergi dari sini karena tempat ini sudah tak aman. Namun tiba-tiba Po memiliki ide. Dia yang menggarisbawahi bahwa jurus wuxi hanya dapat digunakan oleh makhluk dunia fana. Akhirnya Po berpikiran untuk membawa Kay bersamanya pergi ke alam roh. Dalam kata lain, Po mengorbankan dirinya untuk seluruh warga. Singkatnya, Po dan Kay sudah sampai di alam roh. Kay yang murka semakin agresif dalam menyerang Po hingga panda gemuk itu berhasil diikat dan akan diserap chi-nya. Nyawa Po kini sudah di ujung tanduk. Dia sudah stuck, tak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa menunggu sebuah keajaiban. Hingga akhirnya Li Shen mengajak para kungfu di desanya mencoba mengeluarkan kekuatan chi untuk menyelamatkan Po. Dan saat semuanya sudah berkonsentrasi, di dunia roh terlihat Po yang tadi hampir mati, kini berhasillah dia bebas dari perangkap Kay. Po juga yang tadinya bugil sekarang sudah memakai topi dan baju berwarna keemasan. Kay yang terkejut bertanya siapa kau pada Po. Dia kemudian menciptakan jurus naga, di mana dengan jurus tersebut Po bisa terbang bersama dengan chi naganya. Kelihatannya Kay begitu sangat ingin mengalahkan Po. Dia terus berusaha untuk mengambil chi yang sangat kuat yang ada pada dalam diri Po. Mengetahui hal tersebut, Po pun memberikan chi naga besarnya kepada Kay. Tapi yang terjadi adalah Kay malah musnah karena dia tak bisa menampung chi yang sangat kuat dari Po. Secara bersamaan saat Kay lenyap, para makhluk-makhluk yang berhasil diambil chi-nya oleh Kay kini telah kembali normal. Sementara Po yang masih ada di alam roh didatangi oleh Chigyoknya Okwei. Po sangat senang dapat bertemu lagi dengan Okwei. Di sana Po bertanya alasan Okwei mengangkatnya sebagai kesatria. Kemudian Okwei menjawab jika dia melihat masa depan kungfu ada pada Po. Lalu Okwei yang bangga dengan Po memberikan tongkat emasnya kepada Po. Dengan tongkat yang sudah bersama Po, Okwei berharap Po dapat menggantikan dirinya di dunia fana. Kemudian dengan tongkat itu Po kembali pulang. Terlihat dua ayahnya merasa begitu senang melihat anaknya selamat. Para warga di sana juga merasa bahagia dan sangat berterima kasih atas keberanian yang Po lakukan. Setelah itu Shifu mendatangi Po untuk minta diajari ilmu chi. Dan karena Po pandai yang baik, esoknya dia mengajari ilmu chi kepada Shifu serta seluruh penduduk desa. Dengan begitu film pun selesai. Membuat kita nostalgia kan filmnya? Kalau dipikir-pikir gimana? Mending flashback film apa mantan? Kalau Mbak Yani sih jelas film, walaupun dulu nonton filmnya bareng mantan.
Oke, dari Kai kita belajar untuk tidak serakah, tidak menyalahgunakan sebuah ilmu dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Kurang lebih itu sih pesan yang Mbak Yani ambil dari film ini. Yaudah lur, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you.